Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurkia Siregar, NPM 19110372, kelas SIP 1901, mata kuliah Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi, prinsip, fisis, dan penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi. Lanjut kita ke definisi. Pengembangan sistem menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Perlunya pengembangan sistem, adanya permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan pertumbuhan organisasi. Untuk meraih kesempatan-kesempatan, teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepatnya, adanya interupsi-interupsi. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi yaitu 1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. 2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem informasi yang akan Anda kembangkan membutuhkan dana modal yang tidak sedikit, apalagi dengan digunakannya teknologi yang mutakhir. Sistem seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal, yaitu 1. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. 2. Investasi yang terbaik harus bernilai. 3. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan yang ada dan terdapat solusi-solusi yang mungkin dilakukan. 4. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahapan kerja dan melibatkan beberapa personil dalam bentuk suatu tim untuk mengerjakannya. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan dan koordinasi yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan berhasil dengan memuaskan. Untuk maksud ini, sebelum proses pengembangan sistem dilakukan, maka harus dibuat terlebih dahulu skedul kerja yang menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan dan selesai dengan berhasil sesuai dengan waktu dan anggaran yang direncanakan. 5. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Prinsip ini kelihatannya bertentangan dengan prinsip nomor 4. Tetapi tidaklah sedemikian. Tahapan kerja dari pengembangan sistem di prinsip nomor 4 menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama. 6. Jangan takut membatalkan proyek. Umumnya, hal ini merupakan pantangan untuk membatalkan suatu proyek yang sedang berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkannya memang harus dievaluasi dan dengan cermat. Untuk kasus-kasus yang tertentu, di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan karena sudah tidak layak lagi, maka harus dilakukan dengan tegas. Keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana yang sia-sia. Fisis, performansi atau kinerja. Informasi ekonomi, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru hingga menjadi lebih efektif.
2. Informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. 3. Ekonomi, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. 4. Efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi servis atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Lanjut ke penyebab kegagalan pengembangan sistem. Kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai, kurang sempurnanya evaluasi, kualitas dan analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan, dan pemasangan teknologi tidak sesuai pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Yang terakhir, implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.